Sebenarnya ada beberapa topik yang pengen dibahas. Kayak kemarin tuh sempat ditanya, eh, misi kamu tuh apa? Terus kamu punya tujuan hidup tuh apa? Dan itu emang sampai sekarang pun saya nggak bisa jawab. Emang dari iya umur sampai umur 32 sekarang saya nggak tahu di umur 40 saya pengen ngapain, dan di umur-umur kemudian saya pengen jadi apa saya nggak tahu. Itu saya kemarin jawabnya cuma gitu. Oke. Dan sekarang karena ada isu corona dan di sini sepi, di sini ada teman saya. Kita tawar. Oke. Standar ya hitamnya. Nah, apa ini namanya? Apa ya? Tripod karena ada 3 kakinya. Jadi gini mal. Oh ya, perkenalkan ini Kemal. Nggak tahu kenapa bisa kenal dia. Yang jelas dia teman kuliah. Kemana? Goblok. Oh iya, maaf, nggak boleh kasar. Tadi kayaknya rek ngomong naon ya. Oh jadi gini. Ini karena hukum jejak digital itu susah dihapus, jadi ya mungkin saya berharap video-video yang udah kadung terbit di internet itu bisa dibaca, mungkin untuk apa ya, sama orang lain di beberapa puluh tahun kemudian, kalaupun itu nggak kiamat, atau sama anak cucu saya gitu, ya bodo amat lah dibanding jejak digital yang saya simpan doang di harddisk gitu. Bahkan harddisk pun bisa cepat rusak, jadi ya udah saya titip aja di YouTube. Dan ini perkenalkan, apa ini anjir? Apa Ini bakal kerekam nggak kalau ada nanti? Udah ya? kan nggak buat apa bang? Nggak apa-apa, biar ada kenangan gitu. Kalau Buat YouTube. iya, asal aja. Jadi kemudian hari cucu maneh nonton gitu, Kemal Ajis keluar, Kemal Ajis pernah ngobrol sama Iban. Jadi dititipin aja Bagus lagi kayak gitu. background satu pintu. Terus Jadi Kemal ini pemilik tempat ngopi paling hits seJatinangor. Enggak sih, berlebihan, ini sepi oge tuh. Apaan tempat ngopi sepi aja. hits tapi Sepi cuy. hits. Dan kita berdua di sini. Saking sepinya. Padahal kita nggak boleh keluar rumah. Saya boleh. Nah, ngudun. Aing tadi taman yang ngudun. Biar nggak cemas depan kamera jadi saya ngerokok. Aing ngudun. Oke jangan. Jangan. Nggak salah. Iban udah berhenti merokok lama. Tapi nggak apa-apa ya. Apa-apa. Anjir, jam aing kelihatan bagus. Keren ya segini tuh. Bagus kan jam. Kekinian. Jadi Iban tuh mempunyai salah satu apa ya, luxury watch tapi kelas entry gitu. Seri brandnya Seiko, seri SKX 007. Itu hits di kalangan fuckboy sekarang. Kok fuckboy? Iya, fuckboy itu ada list kategori baru. Fuckboy itu pakai jam mesin otomatis sekarang. Kalau lebih elegannya lagi dia pakai diver watch. Sempurna. Diver watch ini mah apa, solar?
Tapi biasanya itu gitu. Maksud tuh kan tadi ngomongin kelas luxury watch itu kelas entry itu rata-rata ngambilnya dari eh, diver watch. Oh. Oh ya, ini masuknya daftar watch ya. Iya, diver watch. Oke. Dan jam ini sebenarnya Gak usah diceritain sebenarnya gitu. iya nggak apa-apa. Aing kan ini jam nggak akan dijual. Jadi ntar turun menurun. Ntar tuh kalau misalnya apa keturunan ketiga atau keempat orang, wah ternyata jam masih ada ini apa hebat gitu. Oh jadi nanti tuh ditelusuri, oh ini jam ini nih apa valid punya Iban nih. Nah Iban dibeli dari Kemal dan menyesal. Harganya sekarang udah naik udah 4 juta. 4 jutaan. Bahkan kalau yang nggak diskon di toko-toko itu sampai hampir 5 juta, belum nyampe 6. Nah, jadi sebenarnya kalau Iban itu buruk banget buat belanja dan Kemal tuh tahu barang bagus. Jadi kadang kalau Kemal mau belanja tuh Iban cukup bilang mau beli 2 gitu. Itu karena Iban emang buruk banget kalau belanja. Terus Kemal bagus banget. Terus kalau misalnya Iban pengen belanja, tetap aja larinya ke Kemal mau beliin. Sebenarnya karena faktor usia mungkin Ban. Anjing. Belanja itu maksudnya tuh gini, ketika di usia 20-an kita tuh pasti selalu menginginkan banyak hal gitu termasuk belanja gitu. Nah, melihat kedewasaan gitu ketika keinginan belanja itu masih ada gitu. Jadi selalu makin sini tuh makin selektif gitu dalam belanja gitu. Jadi mendingan beli belanja yang emang secara kualitas gitu. Jangan orang lagi musim apa ya? Sepatu Ventela gitu misalkan. Meskipun harganya ya cukup ekonomis tapi dibeli juga gitu. Padahal nggak perlu gitu. Ventela tuh apa sih? Ventela tuh brand. Jadi yang saya tahu Ventela itu dulunya itu satu perusahaan, bukan satu apa ya dibilangnya, Pro ATT dulu tuh. Oke. Tahu. Pro ATT tuh. Pro ATT itu sepatu anak-anak Oh, pas orang SD. ya. Pro ATT banyak lah macamnya gitu. Nah karena Pro ATT itu sebenarnya Pro ATT masih ada, cuman buat mencakup segala Rebranding. bukan nggak rebranding, dia bikin Ventela. Ventela tuh yang bentukannya kayak Vans, combine Vans sama Converse. Kayak Kompas. Ya kayak kalau Kompas masih ada lah otentiknya dikit. Oh, mana tuh ngomongin di grup teh Ventela teh eta Iya. lokal. Lokal dengan power brandingnya itu support lokal produk. Wah, di orang meuli Ventela. Ya karena itu Ban, harganya range-nya tuh di bawah 300.000. Terus barangnya geus mulai hese. Iya karena banyak dicari gitu. Terus cara dia memasarkan juga masuk di event-event anak muda, menggayat musisi juga. Itu apa karena akibat Kompas naik ya? Enggak. Gitu. Aing tiap beli sepatu susah, gagal terus. Tiap beli sepatu. Jadi ya bahkan dari 4 bulan lalu mau beli sepatu belum jadi-jadi. Ya karena barang sepatu yang Iban pengen tuh susah juga buat dicari. Mal, kan corona nih sekarang. Kalau misalnya kan belum tahu ya. Sekarang masih aman-aman aja. Kalau misalnya emang udah mau wabah dan sekarang tuh Udah kan udah jadi wabah. ya kasusnya lebih padat di Jakarta gitu dibanding di pedesaan karena interaksi sosial di desa itu lebih sedikit daripada di kota. Nah misalnya udah masuk nih ke kota dan ya mungkin nggak mustahil kalau suatu saat atau dalam puncaknya itu di sini itu
kayak kota zombie gitu, kota mati, Hah? dan itu bisa berbulan-bulan nggak tahu selesainya kapan. Dan kita orang termasuk orang yang eh apa hidup hidupnya itu ya karena kita orang jualan ya, kita nggak kerja di sebuah corporate. Nah, lihat kondisi kayak gini gimana, Mang? Pasrah aja. Hmm, enggak. Maksudnya kan mungkin nggak pasrah, ya cuma nunggu waktu, berarti nggak pasrah kan, maksudnya masih masih tetap ada yang dilakukan gitu. Misalnya, ya, ya gimana lagi ya, kalau udah kayak gini kan orang nggak apa, kalau misalnya terus jualan dan emang outbreak dan ternyata dan apa, uang di cash itu uang di cash di tangan itu, inget loh kalau lagi dalam keadaan kayak gini cash itu sangat jauh berharga dibanding investasi ya, termasuk eh, apa, saat uang ada di dalam rekening. Nah, saat itu terjadi, orang tua akan lebih cenderung dia membelanjakan terhadap kebutuhan primer. Jadi Betul. ya masa bodoh dengan kopi gitu. Oh ya, Kemal itu tukang kopi ya. Nah, jadi kan udah bergeser mal, Hmm. dan apa yang kita lakukan gitu. Sebenarnya kan bukan karena namanya Bang, nggak, aktivitas tuh nggak mati juga, segala macam cara kan dilakukan gitu, termasuk work at home dan segala macam itu masih ada. Kan Dan kecenderungan untuk, justru kecenderungan untuk beli apa, mengkonsumsi barang-barang yang non primer juga sebenarnya bakal makin tinggi menurut orang kan. Karena segala sesuatu dilakukan di rumah, kepanikan untuk interaksi sama orang juga makin tinggi, karena pemberitaan juga makin sini cuma ngasih data gitu. Menurut orang sih justru bakal demand untuk barang yang non primer juga, yang nggak primer juga bakal makin ini. Tadi aja eh, si Munif dengan bangganya dia kerja di rumah sambil posting kopi kenangan. itu kan di Jakarta. Ya itu tuh maksudnya tuh gini Ban, mereka melakukan hal yang seperti biasanya tapi bukan di tempat yang berbeda gitu, tapi nggak menghilangkan eh, kebiasaan misalkan orang harus minum kopi gitu. Oh, Ya berarti itu masih tetap dijalankan gitu, masih berjalan aja seperti biasa gitu. Barusan juga gitu saya hari ini itu ada yang take away 3 berarti jumlah gitu. Ya maksud itu ya nggak ada yang berubah secara apa ya namanya tuh, eh, penjualan, cuma karena orang kesannya, mungkin kesannya orang kayak orang itu menyediakan dine in itu jadi terlihat sepi dan segala macam. Emang penjualan nggak seperti biasanya, maksudnya ada penurunan, cuma ya buat kebutuhan lain apalagi minuman gitu kayaknya masih sama-sama aja. Toh dari pihak pelaku food and beverage juga udah ngasih beberapa announcement buat eh, lebih baik di take away dan segala macam, banyak lah gitu untuk mengurangi interaksi sama lingkungan tempat yang menyediakan untuk nongkrong. Jadi belum begitu khawatir, kecuali ini apa, distribusi bahan baku itu harus dibikin, harus dikaji lagi gitu, karena dari minggu kemarin tuh yang biasanya distribusi itu seminggu 2 kali, sekarang cuma 1 kali dibatasi, dan stok juga makin dibatasi. Itu aja sih, stok bahan baku dari distributor.
susu gitu ya. Susu. Susu susah sih. Nggak susah, apa ya, terbatas aja gitu. Oke, itulah. Bahkan kayaknya kayak kalau misalkan ngomongin kayak orang pribadi gitu yang aktivitasnya di dunia bisnis apa ya, dagang lah ya, banyak yang bisa didagangkan gitu selain main usahanya. Apa kayak jual masker masih bisa dibikin segala macam. Tapi kan masker juga ini mau Apa terus juga itu ada supply dan suatu saat barang beak. ya apapun gitu, maksud tuh contohnya salah satunya masker, disinfektan tadi udah mulai ada DIY gitu. Si Munik bilang bisa pakai pemutih pakaian, banyak lah. Banyak. Jadi nggak perlu khawatir lah ya. Enggak, Ya, rezeki bisa dimanapun, dari Insya Allah. manapun. Nah, terus sebenarnya mana? Oh ya, tadi karena saya pernah ditanya misi dan saya nggak bisa jawab. Misi aja, Kenapa misi ya. makin menggelap? Nah, Ah, tujuan. Jangan tujuan. Main pengen ditanya misi apa tujuan hidup sih? Soalnya itu dua pertanyaan orang kemarin ditanya dan orang nggak bisa jawab. bedanya misi sama tujuan apa? Nggak tahu juga sih misi itu kayak apa ya, semacam mana Pegangan gitu. pengen pengen apa ya, pengen melakukan sesuatu, mana harus melakukan sesuatu, dan misi itu ada tujuannya untuk apa. Oh, jadi Jadi gini aja, tujuan aja lah, tujuan mana suatu saat. Sorry bang. Tujuan hidup mana apa sih? tujuan hidup orang itu melakukan apa yang udah orang tua orang lakukan. Sesimpel itu bang. Aji. Cita-cita mana cita-cita pengen ngapain? Cita-cita pengen hidup Bang. Iya KBG hidup. Hidup sejahtera. Ya ngapain hidup sejahtera, membuat apa? Membuat apa? pengen jadi Kalau- jadi orang yang kayak Oh. gimana, Gini. pengen membuat sesuatu apa. Kalau dibikin cerita ya tentang cita-cita orang. Cita-cita orang tuh sebenarnya dulu tuh pengen jadi astronot, Bang. Pengen jadi astronot, ternyata tidak memungkinkan untuk jadi astronot. Terus berubah jadi remaja, kayaknya yang berhubungan dengan udara itu pilot ya. Terus berubah menjadi pilot. Terus tahu sekolah pilot tuh mahal dan enggak, ya kayaknya ya masih sulit buat ditempuh. Terus orang sempat nyoba buat jadi daftar karbol angkatan udara biar jadi pilot lagi. Emang bisa tinggi badan? Untuk pilot nggak ada minimum spesifikasi untuk tinggi badan, cuma orang masuk pada saat itu. Bahkan sudah mau pergi ke Jogja orang tuh untuk melaksanakan fantasi pertama. Ketika saya minta ongkos buat pergi ke Jogja itu, orang tua bilang udahlah nggak usah dilanjutin. Udah nggak jadi. Terus nah segampang itu. Ya karena orang nggak punya ongkos buat pergi juga gitu. Oh iya. Ya kalau misalkan nggak dari orang rumah nggak di ibaratnya ya nggak di, udahlah jangan gitu, udah gitu. Nah, lanjut Nggak begitu ini. Terus setelah pikir lagi, apa ya gitu, saya masih tetap kekeh pengen mengulik di perudaraan gitu. Nyobalah ke tes di USM ITB ke perkapalan. Nggak masuk 2 kali tes USM ITB. ya perkapalan itu apa sih? Teknik Teknik industri. teknik Teknik perkapalan, penerbangan. Apa ya itu? Penerbangan. Lupa.
pokoknya itulah pada saat itu. Oh anjir, orang karek ditolak sama anak teknik penerbangan. Ya kayak gitulah masuk itu. Dulu tuh daftar beli formulirnya 450.000 yang pertama, terus yang kedua beli formulir yang kedua 700.000 dan semuanya nggak diterima. Terus udahlah masuk yang biasa aja, daftarlah itu apa unpadnya namanya, Pertanian. bukan Psikologi. ininya Kedokteran. nama tesnya Semuk. semuk nggak nanya beli itu harganya unpad dulu 150.000, beli ngecek, dan atas ketidaktelitian orang itu menganggap ada tuh yang orang baca tuh salah satunya dulu tuh terbaca aeroteknologi. Dulu tuh terbacanya aeroteknologi gitu, jadi memilih aeroteknologi. Singkat cerita keterimalah setelah diulik-ulik nanya dan dibaca ulang, kan ada pengumuman tuh di semua diterima di Fakultas Pertanian. Loh kok pertanian? Baca lagi ternyata bukan aero yang saya baca, tapi agroteknologi. Tolol. Seperti itu. Udahlah, itu ceritanya. Kalau ditanya cita-cita, singkat ceritanya. Oh sekarang cita-cita orang itu pengen sekali punya apa ya, bisnis pangan, bukan bisnis, ya itu makanan dan minuman itu, olahan bahan makanan dan minuman yang nantinya tuh simpelnya pengen kayak simpel gambarnya kayak ini KFC. Oh iya. Apa namanya itu, perusahaan apa tuh? Ya pengen kayak apa ya? Ya pokoknya udah corporate lah ya. Iya udah corporate gitu, pengennya kayak gitu, tapi nggak bikin pabrik ya. Nggak bikin pabrik, pengennya gitu sampai ke kayak apa istilah waralaba gitu. Iya waralaba. Ya itu pengennya sih sesimpel itu, punya di mana-mana, karena saya cenderung lebih suka jalan-jalan gitu. Jadi kalau misalkan udah punya di mana-mana tuh enak, bisa ke Aceh kemana gitu. Jadi kantor saya tuh ada di mana-mana, seru kayaknya. Kan sekarang udah punya balad nih. Kira-kira berapa persen lagi sampai cita-cita itu bisa terwujud gitu, atau kamu akan mewujudkannya dari balad, atau kamu kepikiran pengen bikin apa. Salah satunya balad mungkin ya. Target gitu, pengen yang bikin dibuat kayak tadi gitu. Salah satunya yang udah dibikin itu ya di balad. Kalau dibilang berapa persen masih jauh, bahkan 10% juga nggak ada buat mencapai itu. Jadi mungkin harus lebih banyak belajar di luar balad itu sebenarnya, tapi dengan teknis dan sistem yang nggak ya di bisnis yang sama gitu. Itu sih. Jadi mulai lagi mungkin emang buat manajemen, belajar manajemen dan segala macam jadi balad gitu. Sisanya buat pengembangan skill buat sendiri aja sih sebenarnya. Kalaupun harus mengelola brand yang udah ada, mendingan kayak gitu mungkin bisa jadi. Atau ini ya mengembangkan brand yang udah ada, atau brand yang udah nyaris mati dikembangkan lagi gitu ya. Iya. Apapun lah itu. Terus kalau misalnya nih dari kopi, punya belief nggak kalau kopi itu akan berkembang kayak gitu? Lihat dari sekarang peta perkopian itu kan udah kayak ini ya, udah kayak semut gitu, banyak di mana-mana. Di mana ada pasar, kayak macam di mana ada anak muda atau dia ya siapa sih yang nggak minum kopi, ya di situ ada tempat ngopi gitu. Dan sekarang lihat kondisi kayak gitu, dan lihat kondisi juga bahwa kalau misalnya dikasih level ya,
tempat ngopi Batu ya mungkin ada enggak di atas amat. Eh, percaya nggak sih bakal terwujud gitu? Percaya. Dan peluangnya kayak gimana tentang bisnis kopi sendiri? Nggak, ini di luar yang beverage yang lain. Kayak gini, apa? Yang sekarang mungkin yang waralaba kayak gitu kan, yang udah ada di mana-mana. Misalnya nih kayak Abnormal itu, yang dia emang ngejual brandnya itu udah sampai seluruh Indonesia ada kayaknya Abnormal ada. Nah kayak gitu ya, itu baru satu, dan dia itu pun prosesnya itu ya cukup panjang kali ya. Singkat? Ya singkat karena dia emang punya juga konsep bagus sih. Iya. Nah lihat kayak gitu kayak bikin ciut nggak sih? Kayak anjir, Abnormal kita yang muncul sebenarnya banyak, cuman yang apa yang kayak bikin semacam kayak gitu yang Kemal mau ada di mana-mana tuh cuman baru satu gitu, yang apa yang lahir terus masif. Cemas maksud tuh, ini pertanyaannya Ya, maksudnya mencemaskan atau lihat kondisi kayak gitu lu bikin jiper, bikin nggak percaya diri, atau misalnya sebenarnya bisa nih, saya bisa membuat kayak gitu serupa ya, apa sama-sama kan sekarang Abnormal tuh udah menerapkan kompetitornya itu udah sekelas Starbucks. Ya levelnya tuh udah di situ lah. ya. Nah sedangkan sekarang levelnya itu masih jauh lah. Ya lihat fenomena kayak gitu gimana? Ya sebenarnya kan yang sudah terjadi pun selain Abnormal itu banyak yang emang mulai dari awal terus langsung punya strategi market yang sini gitu. Oh yang kopi susu gitu Ya ya? banyak gitu, udah banyak gitu. Yang ngelihat situasi kayak gitu harusnya percaya gitu kalau apa yang mau kita bikin gitu itu juga bisa gitu. Ya minimal buat apa ya? Ya nggak terlalu sulit untuk ditiru lah, menurut orang. Ya ikuti aja gitu. Sama kayak sebenarnya ya, kopi juga kalau ngomongin kopi lagi gitu, ketika iklimnya udah dibikin ya mau kayak wabah lah ya, ya sebenarnya lebih gampang menurut orang, bukan lebih gampang naon ya, tahu apa yang harus dilakukan gitu daripada masih ngeraba-raba gitu. Kayak misalkan jual apa gitu, minuman juga, terus udah ada rencana penjualannya yang kita harus punya outlet 100 outlet sekaligus, tapi belum tentu gitu, meskipun itu inovasi gitu ya. Tapi kalau udah iklimnya udah kebentuk dan segala macem, udah banyak pelakunya juga gitu, kayaknya makin jadi peluang juga, sangat memungkinkan. Makanya kurang percaya gitu, selama itu menjadi salah satu target orang, ya harus coba di push di situ meskipun pelan-pelan. Oke, udah pindah topik lah ya. Berhubung tadi mana bilang pengen suka jalan-jalan, mana punya cita-cita nggak sih yang belum terpenuhi? Mana pengen kemana gitu? Banyak. Satu aja goblok. Satu, Kathmandu. Oh Nepal. Itu jadi dari tahun 2014. Kenapa pengen ke sana? Hah? Kenapa pengen ke sana? Pengen ke sana kenapa ya? Nggak tahu kan kenapa. Nggak, mana tuh pengen ke sana, mana membayangkan di sana tuh ngapain gitu. Kan tiap orang yang punya keinginan ke suatu tempat, punya tujuan kan, kayak punya imajinasi, wah di sana orang ya
di Kathmandu teh ya kepikirannya tuh dingin, kita pakai jaket jalan terus lihat orang orang Hindu lalu lalang, kita melewati kuil-kuil gitu. Dan mana apa gitu yang ada di bayangan, kenapa harus Kathmandu? Kenapa harus ke Kathmandu? Ya karena orang belum pernah ke sana. Ya kalau ditanya mau nyari apa dan ngapain di sana ya cuma jalan aja. Ya kan kalau belum pernah ke sana, ke Cirebon gitu can pernah sebenarnya ke Cirebon. Pernah. Oh, ya, Pernikahan yes. Abah ke Cirebon. Itu kan cuma mendatangi pernikahan. Maksud tuh, oh ya udah orang pernah ke Cirebon. Nah, kalau Kathmandu, apa sih namanya? Kathmandu kan ibu kota Nepal gitu. Yang orang pengen tuh apa ya? Lupa. Sampai lupa anjir. Apa bucket list? Iya, maksudnya tuh nama si tempat itunya gitu. Apa? Ladah. Bukan. Bukan apa sih? Mas? Yang umum teh eta lah. Non, Base Camp Everest lah. Oh iya. Bukan Arnapurna apa ya? Itulah pokoknya. Ya salah satunya pengen injek es sih. Itu aja sih. Pengen injek es. Dataran tinggi gitu. Berapa sih ongkos? Wah nggak tahu kalau sekarang mah. Terakhir tuh orang pernah ngerumusin di kosan Feby. Itu mana lagi sibuk apa orang nggak tahu. Apa lagi di Bogor kayaknya. Orang tuh sampai ngelis itu ban kayaknya buat pergi ke sana itu 7 juta udah nyampe ban. 2014 itu. Iya. 7 juta udah nyampe. Sampai orang bikin apa tuh namanya? Nah itulah orang bikin. Sempet bikin. Sekarang kayaknya lebih. Kemarin sih pernah ngitung tahun kemarin tahun ini 10-10 juta. Itu 7 juta tuh orang ngitung trip yang ke Base Camp Everest ya. Emang jauh lagi ya dari ini? Jauh ban. Kan katanya si Aming yang udah pernah ke sana itu emang butuh waktu hampir 12 hari buat nyampe ke sana. Jalan itu. Jalan kaki. Ya itu tujuan orang gitu. Trekking tapi nggak di daerah tropis gitu. Iya. Kita Trekking. belum nyoba ya di daerah dingin tapi kering gitu ya. Ya. Belum pernah nyoba. Belum pernah nyoba tuh kayak pengen jalan pakai jaket terus udara dingin tapi Kering ya. kering gitu. Nggak lembab. Kalau di sini kan kita jalan ya becek, kebalikan gitu di sini tuh kadang becek tapi haredang, ya itulah tropis. Kita jalan di mana di bawah pepohonan, di bawah hutan itu kan nampak dingin gitu, teduh, tapi kalau jalan tuh panas gitu ya, kayak gitu ya. Dan kita belum pernah jalan di dataran yang apa ya, kalau di film-film tuh matahari tapi dingin gitu, sejuk dan bikin ya mengharuskan kita pakai jaket tebal gitu belum ya sih. Terus pemandangan tuh nggak sempit gitu kayaknya. Iya. Jadi kan yang pernah kita lakuin tuh kita naik emang ke dataran tinggi cuma pemandangannya sempit kayak cuma pohon, ya bosen lah gitu. Dan nggak ada terpal ya. Nggak ada. nggak ada terpal, terus nggak ada apa ya, ya coretan mungkin banyak kali ya yang pada di sana tuh. Kenapa nggak kayak pengen ke Eropa atau yang tempat lain yang bersalju, atau kayak orang-orang pengen ke Jeju gitu? Nggak tahu, nggak tertarik. Maksud tuh gini, karena orang setiap bepergian gitu atau liburan gitu, yang orang lakuin tuh sama aja gitu, sama yang kalau orang nggak berpergian ban. Makan. Sekalipun gini, maksud tuh pergi ke laut gitu, orang nggak bisa berenang gitu, ya orang menikmati aja gitu. Jadi kalaupun harus pergi ke misalkan ke Paris gitu, mau ngapain gitu? Tapi kan experience-nya beda. Nah itu berarti experience gitu. Ketika mana nanya orang kenapa harus ke Kathmandu, ya cuma pengen lihat, dapat experience baru aja. Nah
Di Eropa mungkin ya kayaknya ya experience-nya gitu-gitu aja. Termasuk Jepang lah, Asia lah, jangan ke Eropa, Jepang gitu, Jepang, Korea gitu. Mau ngapain di sana gitu? Selain foto-foto gitu. Iya mau ngapain gitu? Dengan kebiasaan orang iya liburan gitu. Nggak ada ban, orang cuma tidur, makan, ngerokok gitu, jalan-jalan. Oh ini, misalkan ya Tokyo tuh ini atau apalah gitu. Mana berminat ngajak orang tuh. Mungkin ban, kalau dikasih rezekinya, ya pasti orang ajak lah. Kalau ajak mah. Camping cuy, orang dibikinin ini, bikinin agar-agar. Ya boleh. Agar-agar. ada beberapa cerita kocak apa? Ya ada cerita kocak, nggak kocak sih ya, mungkin buat kita konyol sih. Di beberapa pertama kita tuh apa ya? Oh, mana yang ceritain mal? Cerita agar ya? Jadi kita pernah pergi ke Gunung Gede, nggak tahu tiba-tiba nggak berkeinginan, ya ajakan satu temen lah, kemana ke Gede yuk, ayo gitu. Pergilah ke Gede, Gunung Gede dengan ya sebenarnya udah dipersiapkan kan, ke Gunung Gede itu udah harus pakai SIM dan segala macam. Ya singkat cerita gitulah, nyampe lah di Gunung Gede. Perjalanan enjoy sebenarnya, cuma ada beberapa yang nggak kurang diperhitungkan, itu cuaca. Orang nggak tahu kenapa gitu, sepanjang orang setiap main sama Mane itu selalu hujan, nggak pernah nggak hujan. Emang aing pembawa badai. Ya itu karena hujan itu jadi apa fokus berkurang lah, mungkin gitu. Jadi si Iban tuh pernah apa di singkat cerita kita nyampe di Surya Kencana, orang Surya Kencana. Nah salah satu beberapa dari teman kita itu pergi muncak kan ke puncak Gunung Gede. Udahlah kita biarin, orang sama Iban stay. Si Ido ikut mas ke puncak? Ido ikut Ya Ido ya gitu. Pokoknya yang stay yang nggak ke puncak tuh cuma orang sama Iban, karena perjalanan dari Surya Kencana ke puncak Gede itu kita jalurnya ke Cibodas, dari Cibodas dari Gunung Putri kita tuh. Jadi jalurnya tuh kalau pulang dari Gunung Putri itu baru ke Cibodas, tapi ngelewatin puncak. Nah, mereka nggak tahu gitu. Jadi makanya orang malas, nanti aja lah pas pulang. Perjalanan dari Surya Kencana ke puncak itu hampir setengah jam kalau nggak salah. Jadi bolak-balik sejam lah. Kalau dari puncak ke Surya Kencana, Surya Kencana, puncak Gunung Gede ke Surya Kencana itu sejam. Nah karena dingin gitu, terus cuaca juga lagi nggak jelas gitu. Bingung kan kita berdua, ya udahlah kita benar-benar ngisi nutrisi buat pulang. Jadi masak segala macem, pokoknya kita makan lah, beraktivitas. Kita tuh membawa bahan baku yang namanya Nutrijel. Sepakat tuh. Orang lupa, orang tuh lagi bikin apa. Nah, tugas Hiban itu, orang nggak menugaskan Hiban sih kayaknya, tapi dia bingung mau ngapain. Namanya juga di gunung nggak ada kerjaan. Jadi orang bingung mau ngapain. Ya udah, karena si Nutrijel itu bingung mau dibikinnya kapan dan buat apa gitu. Tadinya emang buat itu dibikin terus itu dibawa pulang, itu buat cemilan buat pulang. Cemilan di jalan gitu Ya. kan, badan panas, makan Nutrijel Ya, gitu. niatnya kayak gitu. Tapi ya udah dibikin sekarang aja, nanti sisanya kalau nggak habis baru dibekal. Bikinlah dia sesuai prosedur si petunjuk masak dibungkus si Nutrijel. Nah di petunjuknya tuh kan ada tuh tulisan tambahkan gula. Ya tambahkan gula. Nanya lah si Iban tuh kan, ini bawa gula nggak kita? Bawa. Ada tuh Ban, 1/4 orang bilang. Oh ada 1/4. Udahlah masak, udah dimasukin tuh gula. Nah orang lagi bikin teh manis apa gitu. Ya bikin teh manis karena udah mulai dingin tuh udah. Jadi mataharinya udah mulai naik lagi tuh, tapi mendung gitu. Ya padahal baru pagi ya. Iya. Jadi ya udahlah, kayaknya bikin teh hangat dulu gitu.
sambil jadi teman rokok. Pas saya tanya, kan judulnya teh manis, jadi saya perlu gula loh. Ban, gula di mana ya? Habis. Ya itu, apalah bangetnya gitu kan. Kan dipakai Nutrijel. Belum bilang habis ya. Dipakai buat Nutrijel. Bingung kan orang. Oh, dipakai Nutrijel. Semua. Iya, kan mana seperempat. Dimasukin seperempatnya ke dalam si Nutrijel yang cuma 2 bungkus, dan ya itu cuma dipakai, kapasitasnya itu cuma 1 nesting gitu, nesting tentara. Ya, sebenarnya dikit gitu. Gitu tuh. Dimasukin lah itu gula seperempat, yang justru malah jadi si komposisi Nutrijel, terus si pembekunya apa ya, pengerasnya itu lebih sedikit daripada gula, dan itu tuh bikin si Nutrijel itu nggak mengental, apa sih, nggak membeku gitu, karena itu terlalu banyak gula gitu. Jadi si Iban tuh memasukkan gula. Ya niat mau bikin agar-agar ya bikin gelatin ya. Gelatin. Sebenarnya nggak bodoh sih ya, cuma karena cuaca. Tapi itu bener mas, seperempat. Tapi Enggak, Ban. Maksud orang tuh masukkan gula. Kayak kan di situnya tuh ada tulisan masukkan. Orang baca lagi itu. Makanya orang nanya, "Emang disuruh seperempat?" gitu. Orang cuma bilang, "Iya, Ban, gula seperempat." seperempat kilo. Gitu. Manis banget. Lalu pas habis itu tuh Dan nggak beku. Beneran itu nggak beku. Kita tuh nunggu pulang, kita udah packing segala macem, udah packing ulang gitu. Cuma si nesting itu tuh yang nggak dibungkus, nggak dimasukin lagi karena nunggu sampai beku gitu. sirup. Itu udah nggak tahu lah, ujung-ujungnya ya pas di perjalanan pulang nyampe di puncak Gunung Gede, dia habis di situ gitu. Karena udah males bawanya sebenarnya. Dan rasanya jadi rasa gula. Ingat banget itu Nutrijel rasa melon apa apel gitu. Warna hijau pokoknya Nutrijel. Apa warna putih? Hijau, bener. Gula agak kental-kental dikit. Emang hilang fokus. Antara hilang fokus atau emang dia mencoba buat bisa untuk memasak. Ya, karena pada saat itu Iban cuma bisa masak apa ya? Indomie sama seblak. Sebelah. Terus kita tuh pulang ya dari Gunung Gede tuh, karena nggak tahu tuh Iban tuh kalau pas pulang itu bakal ngelewatin puncak. Terus kita pulang setengah jam kemudian ternyata kita udah di puncak. Ternyata kita tetap ke puncak dan baru jalan berapa ya, nggak sampai sejam terus kita lapar, dan dalam kondisi hujan kita masak nasi lah di jalanan, orang banyak lalu lalang, terus kita pakai payung, kita bikin nasi, pasang Trangia, terus kita hujan gitu, dan makannya pun dipayungin. Itu tolol sih. Enggak tuh, maksud tuh ya bisa sebenarnya dengan kondisi apapun bisa. Kenapa ya saat itu kita makan di jalan gitu, nggak sebelum berangkat makan dulu? Ini apa? Kita tuh bukan kita, ada beberapa termasuk saya gitu. Sok-sok punya naluri alam gitu. Enggak, ini cuma kabut gitu. Ini enggak hujan. Enggak, karena sebelum kita berangkat pun emang sebenarnya udah gerimis gitu. Ini cuma kabut gitu, atau ini cuma hujan di puncak sesaat. Dan ternyata setelah makan, terus kita jalan pulang itu hujan nggak berhenti sama sekali. Bahkan sampai ngelewatin hot spring itu, jalur apa itu? Setelah kandang badak, iya. Setelah kandang badak Iya. itu bener-bener kabut gitu. Dan kita nggak ketemu yang datar lagi ya, bisa Nggak. gitu ya. Nggak ada, emang turun sih. Dan Jadi 6 jam atau 7 jam perjalanan gitu. Pokoknya kita nyampe jam 7-an lah. Itu karena emang kondisi cuaca nggak memungkinkan buat jalan. iya, kayak Kemal tuh nggak bisa kalau harus jalan dalam keadaan gelap atau sore gitu. Kayak rabun ayam gitu, udah panik ya kalau sore masih jalan tuh udah panik. Dan
Kayaknya Iban tiap naik gunung tuh sama Kemal terus ya. Dia sama Dan hujan, selalu hujan. Nggak pernah nggak hujan. kapan? Papandayan nggak hujan? Hujan. Pandayan. Papandayan sama Willy tuh hujan, Ban. Iya. Hujan. Oh iya. Tapi nggak deres, hujan. Musim hujan, selalu musim hujan. Tapi yang sama Willy nggak musim hujan, Ban. Iya. Iban tuh kalau jalan-jalan tuh suka jalan-jalan terutama naik gunung tuh suka sama Kemal. Atau bepergian jauh yang ya jalan-jalan tuh selalu sama Kemal. Bahkan dulu pernah orang inget itu ada kerjaan motret di Majalengka. Si Lancip Nasi Yudi itu di mana ya? Lancip Nasi Yudi. Iya, Lancip Nasi Yudi. Yudi Motret mana? orang maneh Hanifan. Di Majalengka apa di mana sih? Lancipnya Yudi mana ini? Reptil. Majalengka. Teuing. Nya pernah. Mana tuh di foto sama si Yudi itu di atas elf. Oh, Purwokerto. Purwokerto nya? Iya, Purwokerto. Serius orang ke Purwokerto? Di Purwokerto itu. Pokoknya orang berangkat tuh pakai rombongan pengantin. No, aya bunga ini aya bunga bangkai. Bunga bangkai. Ya Purwokerto. Oh, Purwokerto ya. Apa hajatan tuh slow motion tung ting tang ting tung. Ya pokoknya itu juga hujan. Hujan, malamnya hujan terus orang tidur di musola. Dingin. Nah, di musola. Kamu di musola? Musola, kita tuh tidur di musola kan. Oh, Masjid apa musola? khawatir. Yud, mana ya sempat kita membuat menderita Yud. Mal, mana yang sampai sekarang punya mantan berapa, Mal? Mantan apa? Mantan pacar goblok. Mantan pacar. Dari umur orang hitung dari umur 20 deh. Dari 10 tahun ke belakang itu orang ada mantan 5. Nah, saeutik. Ya karena orang baik ban katanya. Baik. Dan kelima-limanya itu orang ditinggal. Khawatir. Sekarang ditinggal lagi. Jangan, Cun. Jangan ban, pasti gitu. Jangan ban. Capek. Nggak capek. Ya gitulah. Kalau gebetan, Coba gebetan mah. Banyak. Bukan gebetan, naonnya? yang deket. Yang deket mah banyak. Nggak banyak sih. Yang digebet ada. Bahkan sempat satu gebetan sama Iban. Orang nggak tahu itu satu gebetan apa enggak, cuma tiba-tiba dia bilang aja gitu. Sah. Oh iya. Orang juga suka. Jangan mention aja. Iya. Bahaya nanti jejak digital. Orang baca bahaya nanti. Wah, si ini suka si ini. Ya tapi kan cuma cerita ban gitu. Tuh. Nggak ada yang bahaya. Kita Sudah 48 menit, cukup sekian. lemah banget. Apa aja? Main Rek? Ngomong apa? Nggak bisa ini. Nggak bisa pause anjir. Ya udah. Makanya tuh tadi tuh terlalu banyak menanyakan informasi tentang orang. Iya kan mana ya Kak? Orang biasanya kalau sendirian argumen sendiri, jadi ngapain juga ngomong tentang orang. Gitu. Mana termasuk orang yang gampang untuk bercerita tentang diri mana atau enggak? Termasuk sama orang baru. Tergantung. Kalau udah nyaman, Kalau udah nyaman bukan orang baru. iya berarti sama orang baru banget. Atau mana bahkan bisa aja bercerita tentang bukan pribadi, Oh, enggak. tentang diri mana sama orang yang belum mana pernah temui gitu. Orang bisa bercerita tuh sama yang udah deket banget atau yang bener-bener sangat asing mah.
benar-benar sangat asing. Ya tadi yang termasuk orang yang nggak pernah. Apa yang mana ceritakan untuk orang yang asing gitu? Itu mungkin karena orang masih, iya nggak ada teman ngobrol gitu yang fleksibel, yang siap sedia. Jadi Mana tuh banyak teman, Ban. jadi akhirnya ya Iban tuh terlihat banyak teman, terlihat ekstrovert, tapi tetap nggak bisa cerita ke sembarang orang, tetap susah untuk cerita. Jadi ya gitu, jadi ke orang yang dia percaya atau ke orang yang nggak kenal sekalipun. Teman orang daripada teman mana itu lebih banyak teman mana? Menurut orang ya, dan yang orang tahu. Dan itu selalu ada timbul dari luar itu. Kalau orang sama mana itu selalu ada anggapan mana juga nunggu babaturan wae sih gitu. Babat temen yang lain gitu. Kesaha. Ya ada lah gitu. Dan itu tuh nggak banyak, cuma sering gitu itu dipertanyakan gitu. Apakah ya itu tadi ada kecenderungan kalau orang itu nggak bisa menceritakan tentang diri orang, bukan hal pribadi ya maksud itu, menceritakan diri orang terhadap orang yang baru dikenal gitu. Atau emang kayak gitu? Kalau orang emang begitu, Ban. Orang susah buat menceritakan diri orang kepada orang baru gitu. Kalaupun orang yang udah kenal juga kadang-kadang kalau itu belum terlalu mumet di diri orang sih, orang nggak pernah cerita kalau orang. Makanya orang nanya kemana gitu. Oh ya, karena perihal kita dekat dikit-dikit ketemu dikit-dikit. Ya. Kenapa ya? Dan mana juga jarang kok bercerita tentang diri mana ke orang. Sebenarnya loh. Karena Kemal tuh nggak perlu diceritain, dia udah paham. Tapi kan itu membuat hal orang, ya mungkin ya orang tuh antara peduli sama enggak sama mana. Orang bingung ngambang lah di situ. Karena ada banyak justru hal yang emang justru orang nggak usah tahu orang gitu. Itu banyak banget sebenarnya gitu. Jadi orang sama mana itu cukup ya udah tahu aja gitu. Tahu apa yang mana kerjain yang orang lihat gitu. Sisanya orang nggak pernah apa ya. Orang tuh selalu nggak bisa ngejawab ketika orang lagi nggak sama mana, Ban. Si Iban lagi sibuk apa ya? Masa sih nggak tahu gitu? Ya emang nggak tahu gitu. Iya sih. Kayak gitu. Orang-orang tuh terlalu mengasumsikan kalau kita dekat dan kita tahu segalanya gitu. Jadi enggak. Bahkan dulu ketika Nggak mana gitu. pacaran gitu dan orang kenal sama pacarnya tuh mantannya Hiban gitu, menganggap orang tuh tahu segalanya tentang Hiban. Iya kan istirahat. Sama mah, aku juga sok ditanya gitu. Kemal ngakuin kunaon, tapi kan nggak tahu. Ya kan kalau orang ada kecenderungannya kan orang emang kayak gitu. Orang selalu menutup diri. Ya menutup diri dalam arti orang sulit untuk bercerita tentang diri orang. Makanya teman orang ya itu aja. Kalau mana kan sebenarnya mungkin bahkan mana tuh setiap tahun ada teman baru, Ban. Selalu ada teman baru di luar kebutuhan Iban untuk bisnis ya. Bahkan mana tadi sempat bilang kalau mana tuh bisa aja menceritakan diri mana kepada orang yang gak kenal atau orang baru. Apa yang harus mana? Efek Tinder. Ya orang nggak mau menyangkut pautkan dengan aplikasi chatting sih. Dan itu tuh orang jadi teringat beberapa kejadian yang bukan beberapa kejadian yang sedang terjadi gitu. Kenapa orang melakukan komunikasi dengan orang yang tidak dikenal gitu. Bahkan di posting itu sampai orang perlu curhat sama orang baru gitu. Curhat loh sama orang baru gitu. Buat apa nih? Tapi kalau sampai curhat tuh nggak pernah sih. Ya, Dan itu, maksud tuh ya salah nggak maksudnya orang cerita hal yang dikehendaki diketahui orang
itu tuh yang umum aja yang diceritakan sama orang-orang, dan ceritanya pun nggak sampai, nggak harus deep story gitu. Tapi mana introduce kan situ. Introduce kayak mungkin kayak lagi sedih nih, terus ditanya sedih kenapa, ya udah cuman karena misalnya karena patah hati gitu, tapi kan selanjutnya nggak diceritain juga patah hatinya kenapa. Kalau orang dulu ya, ngobrol sama orang baru ya, bukan stranger. Ngobrol sama orang baru itu, orang cenderung sebenarnya suka banget ngobrol. Tapi pada zamannya, orang ngobrol sama orang baru itu lebih ke sharing apa yang orang pernah lakuin. Oke. Jadi sama sekali orang nggak pernah kayak, orang tuh kayak gini loh gitu. Sekalipun itu untuk menggait atau cari pasangan. Tentu kayak Kan? gitu kok, cuman ya tadi baliknya mungkin karena apa ya, keinginan untuk terus ngomong dan bercerita, dan nggak ada temen, apa ya, gimana ya cara Nah itu tuh maksud tuh mana tuh selalu menyisipkan, mana tuh nggak ada temen buat ngobrol gitu. Apa gitu? padahal Kenapa nggak ada temen buat ngobrol gitu? padahal topik tuh banyak. Iya. Kenapa sampai bilang tersirat? Orang tuh kayak satu waktu yang singkat tuh ngerasa nggak ada temen buat ngobrol gitu. Tapi sekali-kali sih mah. Siapa yang nyuruh Mudun? Mah perjalanan rokok mana apa mah? Perjalanan rokok orang pertama ngerokok itu Kelas berapa? super. Itu kelas 3 SMA. Anjir. Super bisa, terus pindah ke Garpit masih ketengan, terus pindah ke kelas mil, udah masuk kuliah tuh Sampurna Mil, ganti lagi ke Sampurna Mil Evolution, terus mahal, ganti lagi ke apa ya, Sampurna pokoknya panjang itu sampai tingkat 2 apa. Semua kretek, enggak jarcok. enggak pernah kretek orang selain di Samsung. Terus baru ke Marlboro. Ini Marlboro apa? putih. Yang rasa-rasa tuh, yang Esek. cappuccino tuh. Jarum Jarum black. Enggak. Oke, nggak ikut hips itu ya? Ese. Pokoknya panjang di Sampurna Mil. Marlboro putih. Terus Signature, terus sekarang Garpit lagi. Oke, Orang pernah berhenti ngerokok loh. 7 bulan istirahat. tanpa rokok. Beneran tanpa rokok. Tahun 2011. 2000 berapa ya? 2010 enggak? 2010. Mana ada Pernah orang berhenti ngerokok. 2010? Pada 2010. Pokoknya setelah Iban kerja di Karawang tuh orang berhenti ngerokok kan. Baru-baru. Mana lagi pacaran aja? Orang lagi enggak, justru orang lagi nggak pacaran. Bukannya orang di Karawang tuh mana pacaran ya? Enggak. Pacaran yang orang nggak ketahui. Ya itu masa orang lagi nggak pacaran tapi itu deket gitu banyak sama orang. Sombong. Itu tuh masa ketika orang menyukai cewek dan cewek itu ternyata berpacaran sama teman orang, yang akhirnya orang menikmati mereka pacaran di kosan orang, di kosan kita berdua. Mantap. Itulah namanya pertemanan. Udah. Dadah.